Welcome Cancer, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soender dan Cancer. Ini untuk kapanpun kalian menemukan video ini ya teman. Atau ya readingan ini kita masih di pertengahan menuju ke akhir April sih. Dan iya di sini aku agak agak susah mulainya Cancer, soalnya di sini aku lihat ada Death ya. Arkana nomor 13 Death, di baliknya ada High Priestess, tapi kita bahas dari Death-nya dulu kali ya. Aku ngerasa ada perubahan cukup besar di hidup kamu, kayak something yang emang udah waktunya untuk berlalu atau berakhir, akhirnya berlalu kayak gitu. Ya ini apa ya, mungkin cara-cara lama yang kamu uh, lakuin udah nggak bisa kamu pertahanin lagi, udah harus waktunya diubah. Mungkin bisa dari apa sih, perubahan yang sifatnya life changing gitu, sampai ke hal yang sederhana kayak ya aku udah nggak bisa pakai penghapus itu lagi, udah nggak bisa aku pakai, udah terlalu kecil. Even the smallest that kayak gitu juga tetap berarti perubahan besar kan, tetap berarti kayak iya, penghapus kalau udah kecil banget itu kan nggak enak ya dipakainya. Ya kayak proses transisi menuju kita udahlah pakai penghapus yang baru aja, tapi ini udah kecil nih, udah nggak enak, tapi kita ada perasaan tapi sayang, kita udah pakai pakai ini udah lama nih, kayak udah enak gitu di tangan sama di kertasnya, walaupun kayak udah kecil sih, cuma kayak penghapus kecil gitu biasa aja ya. Kalau kalau aku biasanya dia kalau nggak dipakai sampai habis dia hilang dengan sendirinya gitu, entah karena apa ya, kesenggol lupa nyimpen, tahu-tahu masuk ke kolong meja atau ke kolong kursi, kolong kasur kayak gitu. Cuma ya kalau udah waktunya dihilang, atau dia sampai bubuk gitu nggak bisa dipakai lagi, kayak bener-bener hilang jadi bubuk gitu, ya itu berarti udah waktunya dipakai. Nggak mungkin iya ada bagian dari diri kita yang masih pengen mempertahankan cara-cara lama itu, yang sebenarnya kita tahu udah nggak relevan lagi, udah nggak bisa kita terusin lagi, tapi kemelekatannya pasti ada. Soalnya ada masanya penghapus itu, cara-cara lama itu berguna banget buat kita, bahkan mungkin life saving, menyelamatkan nyawa kita kayak kayak gitu. Kalau nggak ada penghapus ini gue nggak bisa ngerjain project kemarin yang ini, berantakan nih kalau gak ada penghapus ini, kayak ada kemelekatannya kan, jadi sayang gitu buat kita buang atau buat kita istirahatkan kayak gitu. Padahal kalau emang nyari apa ya, nyari nostalgianya gitu, mending sebelum penghapusnya habis gitu jadi bubuk, mending simpen kayak gitu. Ya biarkan dia jadi kayak veteran war hero kayak gitu, biarkan dia menikmati masa pensiunnya kayak gitu. Sayang kalau hilang. Di samping di baliknya ada High Priestess. Gimana ya, mungkin kalau di apa ya, mungkin aku kesannya bakal agak ringan atau agak eh, ya agak ringan aku bawanya, aku bilangnya, tapi ini kayak kehilangan yang membawa kamu lebih dekat sama Tuhan sih. Ya aku coba bawa kalimat itu seringan mungkin, soalnya aku tahu yang namanya kehilangan, yang namanya kehilangan yang mana ada yang mudah gitu. Ya, even kayak penghapus yang tadi aku bilang pun berat loh itu. Ya aku ngalamin itu sendiri dan itu berat buatku. Ya cuma kalau dilihat mungkin dari sudut pandang yang lebih luas, sudut pandang yang lebih tinggi, eh, aku yakin kamu pun pasti ngerti. Udah waktunya hal berubah, udah waktunya kamu mungkin berubah. Kamu mungkin udah nggak bisa jadi orang yang sama lagi. Sekarang kamu udah waktunya jadi lebih dewasa, jadi lebih bijak, ya. Dan gak tau ya, mungkin emang udah waktunya kamu lebih dekat sama Tuhan kali. Dia mungkin dia manggil kamu dengan kehilangan ini. Ada aja kan kayak gitu, karena kita kehilangan apa, kita jadi lebih lebih rajin ibadahnya, lebih taat. Dan kupikir kalau emang di fasenya kamu apa ya, lagi dealing with grief kayak gitu, kayak ngadepin kesedihan atau kehilangan kayak gitu, ya agak rentan sih kalau kamu dibiarin sendiri kayak gitu. hmm. Jadi ya nggak ada salahnya kamu kalau dari sini lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Di bawahnya ada the Fool, root of the reading. Kalau ngeliat the Fool ini dia nggak ada takut-takutnya, beda kayak Death. Kalau ngeliat Death
wajarnya sih kita takut ya, walaupun nggak berarti kita harus ngadepin kematian dengan penuh ketakutan juga, nggak. Tapi yang jelas kalau kita tahu di depan sana kita bakal kehilangan sesuatu, ya respon pertama kita ya pasti melindungi apa yang bakal hilang itu. Iya gak sih? Apalagi kalau hal itu penting gitu. Ya pasti kita bakal protektif lah. Nggak mau lah ini hilang. Ini penting kayak gitu. Tapi the full nggak ada takut-takutnya. Aku ngerasa at root of the reading, kamu yang tadi aku bilang, kamu tahu ini udah waktunya buat hilang. Kamu tahu ini udah waktunya buat diambil, dan kamu lebih terbuka kali dengan segala potensi kemungkinan baru di depan sana. Nggak yang berarti kita menyepelekan kehilangan kamu sebelumnya ya. Cuma aku yakin kamu pun ngerti gitu. Kamu sebagai manusia tetap harus berkembang, tetap harus nggak boleh stuck di situ. Ya the full dia mulainya nol. Ya nol, dia selalu pengen jadi satu, selalu pengen jadi something. Walaupun iya mungkin kamu ngerasa kosong banget setelah kehilangan hal ini, jadi nol lagi gitu. Tapi kan itu kekosongan yang meminta untuk diisi. Kekosongan yang ya kalau kita nggak dikasih, kalau kita nggak kosong dulu gitu, gimana kita mau diisi. Pas of the readingnya kita punya page of coins. Ini seru sih, seru dalam artian aku bisa ngerti sih kehilangannya. Mungkin ada, kamu ngerasa ada kecerobohan kamunya mungkin, atau ketidakdewasaan kamunya. Ya kalau ngomongin ketidakdewasaan, proses pendewasaan itu sendiri bukannya salah satu proses kita menjemput maut, bukan ya? Semakin dewasa kita, semakin bertambahnya usia, semakin dekat juga kita pada garis akhir. Dan ya dalam proses pendewasaan itu sendiri pasti ada aja bagian dari kita yang hilang, bagian dari diri kita yang harus kita lepaskan pergi. Kayak ya walaupun kesini aku mikir nggak pernah bener-bener pergi sih, kayak sisi kanak-kanakku yang dulu, yang kalau ngomong kadang apa ya, ya kadang bisa bikin aku di Uber sama bocah sekampung gara-gara ngomong hal yang ya, dulu aku punya masalah itu, kayak ngomong hal yang menurutku sih sederhana dan harusnya nggak ngasih aku masalah ya, tapi gara-gara aku ngomong itu kayak anak-anak sekampung tuh atau ya kayak sekelas tuh jadi nguber-nguber aku buat, ya buat kayak ada niat buruk. Aku nggak ada niat buruk bilang gitu guys. Iya, iya aku cuma nanya aja gitu, kenapa kalian marah. Kenapa kalian marah, aku nanya nanya doang. Cuma ada aja yang kayak gitu, kayak aku ngerasa makin dewasa aku makin makin sini makin kehilangan, kayak apa sih, kayak kepolosan aku yang bisa ngomong sesuatu belak-belakan tanpa filter kayak gitu. Ya cuma ya kesininya aku malah jadi kayak udahlah, ngomong apa sih, ngomong kudu kudu di filter, kudu banyak pertimbangannya kalau mau ngomong apa. Dulu aku nggak. Di atasnya crowning the reading and the three of coins, dan future energinya ada nine of cups, sorry. Ya dari page of coins ke nine of cups aku ngerasa perubahannya signifikan. Iya. Mungkin bagian yang kamu relakan itu, bagian yang kamu biarkan pergi itu adalah pada akhirnya bagian yang bakal diisi oleh kebahagiaan kamu. Mungkin aku ngerti kalau pada akhirnya kita punya kecenderungan untuk menahan atau mempertahankan hal yang gak bikin kita bahagia, betul. Apalagi kayak hal-halnya itu ya kayak itu, kayak ketidakdewasaannya kita, kebodohan, maybe kebodohannya kita yang ya bukannya bagus ya ngomong mah terus terang aja, nggak usah muter-muter kayak. Tapi kan gimana kalau ada yang tersinggung, gimana kan, apalagi kalau ngomongnya kalau sama teman mungkin iya, tapi kalau teman juga kalau dia lebih senior atau dia lebih apa ya, lebih tinggi, lebih lebih gede badannya, kita kudu hati-hati ngomongnya kayak gitu. Iya, kalau kebodohannya yang kayak gitu emang harus dibiarkan apa ya, pergi sih. Kalau aku pribadi ya, kalau aku personalnya ngelihatnya ya bagian dari diri aku di situ emang tetap ada sampai sekarang ya, suara-suara. Tapi kan ini bener ya, tapi kan gue kan cuma ngomongin faktanya doang. Iya, cuma pada akhirnya aku kesini ngerasa ada kebahagiaan orang sih yang tetap apa ya,
tetap harus aku jaga minimal kebahagiaanku sendiri yang nggak diuber-uber bocah satu kampung. Nggak diuber-uber lah, kayak lagian itu kayak di kelas doang, cuma aku salah ngomong aja gitu, salah nggak aku juga nggak bikin statement, aku cuma nanya, kok lu begitu. Kenapa dipukulin. Ya udah lah ya. Cuma kan kalau aku bisa lebih apa ya, lebih hati-hati kesini, aku mikirnya tuh kayak intrusive thought gitu loh, kayak ada hal yang ngeganggu di ada pertanyaan yang di kepala aku ya nggak ngeganggu tapi nggak aku tanyain, tapi kalau nggak aku tanyain ngeganggu, kalau aku tanyain malah ngeganggu orang. Di atasnya ada three of coins, di bawahnya ada the fool. Ya, yeah. Dalam proses belajarnya kamu, dalam proses perjalanannya kamu, aku yakin kamu bakal disertai, ditemani oleh orang-orang yang juga cooperate, yang juga bekerja sama dengan kamu. Ya mungkin kayak dari Page of Coin ke Nine of Cups, kamu ngerasa ada yang apa? Ada yang perlu kamu ubah di cara kamu. Mungkin cara kamu nge-manage uang mungkin kurang rapih, cara kamu nge-manage resource, ya kayak nyimpen barang lah. Kadang kamu mungkin ada teledornya nyimpen barang sampai kayak terlalu apa ya? Atau mungkin kamu nggak awet kali ngerawat barang apapun di tangan kamu, bawaannya cepat rusak aja. Ya itu kayaknya bakal ada orang-orang yang ngingetin, itu gelasnya jangan terlalu pinggir dong, nanti kesenggol jatuh kayak gitu. Yang jelas orang-orang di sini support banget sama kamu, dan dari situ mungkin oh iya juga ya, ini kebahagiaan apa ya, personally kamu juga pengen itu diubah. Kebiasaan lama kamu itu tuh personally kamu juga pengen diubah, kamu juga nggak yang happy banget sih hidupnya dengan kebiasaan lama kamu itu. Cuma dengan adanya orang-orang di sekitar kamu yang juga ngedukung kamu untuk jadi pribadi yang lebih baik, mungkin kayak gitu, yang ngebantu kamu dalam proses belajar ini, kamu bisa lebih, oh iya ya, dengan gini aku nggak banyak gelas pecah nih di rumah, kayak gitu, gelasku bisa lebih awet nih kalau aku mulai belajar untuk nggak nyimpen barang atau nyimpen gelas terlalu pinggir dari meja. Wah, aku bisa, gelasku lebih awet nih kayak gitu. Questionernya posisi kamu sekarang ada di Ace of Cups. Aku ngerasa ada Ace of Cups juga itu yang melengkapi dari Nine of Cups di sini. Mungkin ini kebahagiaan yang akan atau belum kamu dapatkan, sekarang kamu dapatnya Ace of Cups-nya dulu. Nine of Cups-nya mungkin ntar di depan, atau bisa jadi Nine of Cups-nya udah kamu dapetin tapi kamu tetap missing something di sini. Yang jelas ini kebahagiaan dari diri kamu sendiri. Kalau mungkin ini Nine of Cups-nya karena ada yang support kamu. Di sini Ace of Cups, kamu nggak ada yang support pun sebenarnya udah cukup. Dan aku rasa kalau ngomongin orang sekitar kamu ya, di sini environment-nya ada Knight of Cups. Knight of Cups tuh ngadepin perjalanan yang cukup panjang. Kalau dia nggak punya bekal yang cukup, bekal air yang cukup, Ace of Cups, dia kemungkinan nggak bisa bertahan lama. Jadi kalau anggaplah that ini adalah proses transisi kamu dari pribadi yang Page of Coins yang belum dewasa menjadi yang lebih dewasa, yang lebih bahagia, yang lebih happy. Perjalanannya panjang nih. Kalau kamu nggak nyiapin bekalnya dari diri kamu sendiri, Ace of Cups, kamu ngandelin, diingetin terus sama orang-orang sekitar kamu kayak gitu, Three of Coins di sini, nggak akan bertahan lama. Bekalnya harus kamu siapin dari diri kamu sendiri. Minimal niatnya lah, aku pengen hidup lebih baik deh, pengen hidup lebih bahagia lah buat diri kamu sendiri sebelum kamu bisa ngebahagiain orang lain. Hopes and fear-nya ada Seven of Cups, mungkin ini yang harus kamu waspadai. Ada banyak pilihan di luar sana. Kamu di sini punya Ace of Cups, punya satu, di luar sana ada 7. Ya itu seolah tempting kamu, ada banyak opsi yang kalau aku ngeliatnya di sini opsi atau pilihannya bikin kamu overwhelmed, bikin kamu kayak too much nggak sih? Kamu udah dapet Ace of Cups saja, mending udah deh satu aja gitu, nggak usah ditawarin lagi. Gimana kalau yang ini? Gimana kalau cawannya yang ini? Gimana cawannya yang ini? Cukup. Aku ngerasa di sini dalam perjalanannya kamu ngerasa udah cukup dengan yang kamu punya, ketimbang kamu tergoda sama apa yang nggak kamu punya atau apa yang ditawarkan oleh orang-orang di luar sana kayak gitu. Itu lebih baik sih. Lebih baik kamu ngerasa cukup dengan apa yang udah kamu punya sekarang. Soalnya di sini transformasi ini, dimana kamu ngerasa nol ini, itu kadang jadi godaan kita buat cepet-cepet ngisi kekosongan yang kita rasakan sekarang. Karena sekarang kita lagi kosong nih, bawaannya segala aja yang ada di sekitar kita pengen kita masukin buat ngisi kekosongan itu. Padahal kan nggak begitu. Cuma beberapa hal aja yang bisa
cocok buat ngisi kekosongan kita itu. Nggak semua hal bisa ngisi kekosongan itu juga. Dan di atasnya outcome-nya ada 8 of coins, dari 7 naik ke 8, dan dia 8 of coins dia lebih hati-hati, lebih memilah-milah mana yang kira-kira cocok di hidupnya dia dan mana yang enggak. Lihat 8 of coins dia sampai di apa ya, sampai diteliti sedemikian rupa gitu coins ya. Wah, ini coinsnya bagus nggak nih? Ada cacatnya nggak nih? Kayak gitu. Aku tahu kamu di sini mungkin lagi dalam proses ngisi kekosongan itu, Cancer. Ya Cancer, betul, sorry. Ya, aku kudu lirik soalnya takutnya aku rada lost gitu, lost in the source. Ya, kamu lagi kosong, mungkin ada bagian dari diri kamu yang kemarin sempat kamu lepas, sempat kamu relakan, ikhlaskan, dan kamu sampai sekarang masih belum dapat tuh gantinya kayak gimana. Nah, dalam nyari gantinya itu sekarang prosesnya kamu benar-benar teliti, ya, nggak asal-asalan gitu, asal ada, asal ada, dipakai aja gitu, asal ada dibawa, dimasukin, ternyata nggak cocok kayak gitu, ternyata itu cuma kayak void feeling gitu, kayak nggak bisa. Void feeling tuh pada akhirnya ya nggak bisa ngisi kekosongan juga. Aku ngerasa kekosongan tuh emang satu harus ada supaya kita bisa terus ngerasa ada yang diimprove gitu, ya itu kayak drive kita untuk improvement salah satunya karena kita ngerasa kosong. Dan selanjutnya aku ngerasa nggak semua hal bisa ngisi kekosongan itu. Even kalau kita udah nemuin hal yang pas, oh ini cocok nih buat ngisi kekosongan ini, bakal ada lagi bagian lain yang berasa kosong. Jadi aku rasa harus hati-hati sih dalam ngisi kekosongan di hidup kamu sekarang. Ya lebih apa ya, kalau ngeliat High Priestess ini nggak apa-apa sih, mungkin lebih dekat sama Tuhan. Ya kalau kekosongannya misalnya kemarin kamu habis putus dan sekarang lagi ngerasa kosong abis putus, ya jangan buru-buru dulu buat buat cari pasangan atau cari pacar gitu. Mending kita benerin pribadi kita dulu kayak gitu. Ya mungkin ini masa kosongnya kamu buat lebih dekat sama Tuhan kayak tadi yang aku bilang kayak gitu. Iya, dan lebih berani kali ya, the fool di sini. Mungkin sebelumnya kamu ngerasa apa ya, ada rasa takut kehilangan, makanya kamu nggak terlalu berani ngambil resiko. Sekarang yang kamu takutin kehilangan udah hilang nih, apalagi yang kamu takutin buat hilang. Iya, jadi aku rasa itu juga bisa jadi alasan kamu atau bisa jadi dasar kamu buat lebih berani ngambil resiko ke depannya. Walaupun tetap hati-hati ya, tetap diteliti, nggak boleh ceroboh. Gitu kali ya, Cancer, untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, buat likes, comment, sama subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan mungkin ya share video ini ke Cancer lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk kalian Cancer ada di hari Senin barengan sama Aries, Taurus, sama Gemini. Ya sekali lagi terima kasih Cancer, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.